warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidzati sudur. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila adzabin ghalid. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis li thalabil ilmi, ngangsu kaweruh mencari ilmu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu enggak sempat membaca buku sendiri atau enggak sempat membaca sendiri. Lah, setiap malam Kamis ini, malam Jumat, hari Kamis, ya kita sama-sama ada yang membaca, ada yang menjelaskan, dan ada yang mendengarkan. Tentu ini adalah suatu tambahan ilmu bagi kita semua. Yang sudah tahu semakin mantap, yang belum tahu menjadi tahu. Oleh karena itu, kesempatan seperti ini marilah kita syukuri. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua, karena sejatinya hidup dan mati itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk menguji siapa yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang pada hari ini menjalankan ibadah puasa, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa, kesalahan yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan bisa menjaga kelanggengan ibadah kita. Karena Allah berfirman, ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Apa amal yang paling disukai oleh Allah? Kita tentunya mengharapkan, kita tentunya ingin bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang beribadah itu karena istiqomahnya. Ahabbul a'mal, amalan yang paling disukai oleh Allah, ahabbul amal ilallah adwamuha, adalah istiqomahnya. Kalau Bapak Ibu itu umpamanya setiap hari memasukkan uang 1.000 di kotak masjid, rutin tiap hari, itu lebih baik daripada ada orang itu yang memasukkan kotak masjid umpamanya sekali masuk 100. Jadi yang dinilai Allah adalah istiqomahnya. 100 tapi kolo-kolo, jarang-jarang, walaupun besar nilainya, di hadapan Allah itu tidak disukai. Lebih baik lumintu, walaupun wa ingkollah, sekalipun nilainya kecil, sekalipun sedikit, tapi mau istiqomah, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentunya kita harus berusaha bagaimana ibadah kita ini bisa istiqomah. Sholatnya kita jaga, jangan sampai kita itu
kesempatan untuk melakukan sholat sunat nggak kita lakukan. Ya walaupun umumnya hanya 2 rakaat, tapi karena itu ajib atau lumintu, itu adalah amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca tadi itu sebelumnya Allah memerintahkan kepada kita untuk alam taroh, melihat Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi Allah itu menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan, untuk kebutuhan manusia. Tidak hanya itu, masih ditambah lagi berbagai nikmat batin, berbagai nikmat batin, nikmat zahir itu dilengkapi oleh Allah. Tapi kadang-kadang orang itu tidak pernah berpikir, tidak pernah dia itu bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sesuai kehendak Allah atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat yang saya baca tadi itu wa man kafara fala yahzunka kufur. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa beratnya orang itu berdakwah, menyampaikan agama Allah kepada masyarakat. Betapa banyak tantangannya yang kita hadapi ketika kita mendakwakan agama Allah di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang mendakwakan Islam. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Islam, untuk membenarkan akidahnya, untuk memperbaiki akhlaknya. Ini Rasulullah. Sebagaimana hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tapi Masya Allah tantangannya, sampai dia itu semenjak kecil, karena orang-orang Kristen sudah membaca bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi Rasul yang terakhir. Maka ketika beliau itu diajak dagang oleh pamannya yang namanya Abu Thalib, ada seorang pendeta yang namanya Bukhairah. Dia bilang, Abu Thalib, kamu harus betul-betul menjaga keponakanmu. Jadi Abu Thalib itu paman Rasulullah, saudaranya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Jadi si pendeta ini mengatakan, jaga keponakanmu ini, karena keponakanmu ini menurut kitab saya. Jadi ternyata di kitab Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan bahwa nanti ada nabi terakhir yang namanya Muhammad. Nah, orang-orang kafir sudah mengincar. Bagaimana beliau ini tidak berkembang, tidak dewasa, dan tidak menjadi nabi? Sekali lagi, karena itu adalah nabi Allah, utusan Allah, maka dilindungilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tangan-tangan jahil manusia. Jadi semenjak kecil itu sudah diincar mau dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Nah, ketika Nabi sudah mendapatkan kewajiban untuk berdakwah, tantangannya bukan main. Bahkan Ka'bah yang digunakan haji oleh masyarakat Islam, oleh umat Islam sedunia, yang dijadikan umroh oleh umat Islam sedunia, di situ masih banyak arca-arca. Jadi orang Arab itu kalau ingin meminta sesuatu, maka dia membuat arca dulu. Jadi arca itu ditempelkan, disandarkan di Ka'bah, kemudian dia meminta kepada arca yang ia buat. Secara akal ini tidak masuk. Masa dia mau meminta Tuhan, tapi Tuhannya dibuat sendiri?
Masya Allah, tantangannya bukan main. Oleh karena itu Nabi ketika mendakwakan Islam, kemudian dia itu melawan orang-orang kafir Quraisy, dia selama 13 tahun berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dan kemudian diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah, dan beliau di sana sudah ditunggu oleh kaum-kaum Ansor. Ditunggu kapan kedatangan beliau. Maka ketika beliau datang, orang-orang Ansor yang sudah kepingin merindukan seorang Rasul yang terakhir, dinyanyikanlah dengan nyanyian Tola'al Badru Alaina dan seterusnya. Jadi beliau ketika di Mekah memperbaiki akidah. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat yang menerangkan akidah itu adalah ayatnya pendek-pendek supaya lebih dimengerti. Sedangkan di Madinah beliau tidak lagi membicarakan masalah akidah, karena dianggap akidah sudah kuat. Maka yang diajarkan kepada umatnya adalah masalah ibadah, masalah sholat, masalah puasa dan sebagainya, masalah sosial. Jadi tantangannya bukan main. Ketika Nabi mau umroh, ditahan oleh mereka. Alasannya karena orang-orang kafir belum siap. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi supaya jangan susah. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Muhammad, kata Allah, siapa yang kafir, siapa yang tidak menerima ajakanmu, mereka menantang, mereka memerang kamu, fala yahzunka kufru. Kamu gak usah sedih, kamu gak usah susah, biarkan mereka, jangan digatekkan, jangan dihiraukan, la tahtam. Kenapa? Ilaina marji'uhum, mereka itu kembali kepada kita. Artinya kembali itu bahwa siapapun orangnya, apa itu orang kafir, orang munafik, orang Islam, akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan ketika di dunia. Jangan dikira nggak ada penjawaban. Maka sering saya sampaikan bahwa nanti kita ditanya oleh Allah, kamu dulu saya beri umur panjang untuk apa? Kamu dulu saya beri harta, kamu jadi kaya, dari mana harta yang kamu peroleh itu, dan kamu tasarrufkan untuk apa? Besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya ilmu, dulu saya beri ilmu, apakah sudah kamu amalkan? Apakah kamu sudah mengajarkan kepada masyarakatmu untuk mendidik masyarakat menjadi baik? Jadi ilaina marji'um, mereka akan kembali kepadaku dan mereka akan kami mintai pertanggungjawaban. Fanunabbi'ukum bima amilu, kata Allah. Kamu gak usah khawatir Muhammad, bahwa apa yang ia lakukan, apa yang mereka lakukan, nunabbi'u, akan kami ceritakan semua. Bima amilu, apa yang mereka lakukan. Jadi apapun yang diperbuat oleh hamba Allah, besok itu akan kita dapati. Kita akan memperoleh, kalau dalam bahasa sekarang, flash disk, yaitu alat untuk menyimpan data-data kita ketika kita di dunia. Apapun, tidak ada yang tertinggal. Jadi ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada di dada kita. Allah faham apa yang kita niatkan. Ada dalam sebuah hadis, memang niat baik itu loh, Allah sangat menghargai sekali. Satu contoh, ada orang itu mempunyai niatan, saya nanti malam akan bangun dan akan melakukan sholat tahajud. Kita nggak bisa bangun, kita tertidur lelap sampai subuh.
Dia menyesal, ya Allah, saya tadi itu ada keinginan untuk sholat tahajud, saya nggak bisa bangun, ya Allah. Kata Allah, sudah, kamu jangan khawatir. Niat baik seorang muslim akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan bohongi Allah. Supaya dapat pahala, nanti saya bangun dan akan tahajud. Padahal nggak ada niat, nggak ada kerentek. Caranya bujui Gusti Allah, bujui Allah. Jadi alim menjadi sujud. Tetapi sebaliknya, kalau kita ada niatan jelek, wah nanti malam saya akan mencuri. Itu ada orang yang barusan mengambil uang di bank, dipelajari uang ini disimpan di mana, bagaimana cara masuk rumahnya, dipelajari betul. Tapi dia itu nggak jadi. Niat yang jelek seperti itu nggak jadi dilakukan. Apakah orang itu dapat dosa? Tidak. Jadi sekali lagi, kalau orang itu niat baik tidak dilaksanakan mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang niat jahat, niat tidak baik, nggak jadi, maka tidak mendapatkan dosa. Inilah Islam. Jadi Islam itu sangat menghargai sekali. Allah sangat menghargai sekali dengan orang-orang Islam. Ibadahnya dilipat gandakan. Ada lagi ayat yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan akan digandakan oleh Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru min amsalya wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Maksudnya, ada dalam agama Islam, siapa orangnya yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia menambah puasa lagi 6 hari bulan Syawal, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun. Kita mikir, dari mana orang puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal kok sama dengan puasa 1 tahun? Ternyata hitungannya begini. Puasa Ramadan itu 30 hari, kemudian ditambah 6 menjadi 36 hari. Karena setiap amal baik yang dilakukan oleh hamba Allah itu dilipat gandakan menjadi 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru min amsalya. Maka betul kalau begitu. Kalau ada orang puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, orang itu sama dengan puasa dahr atau puasa 1 tahun. Masya Allah. Belum lagi ayat yang lain. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudhaif lahu. Akan digandakan oleh Allah setiap kita melakukan kebaikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian untuk menghibur Nabi lagi, numatti'uhum qalilan summa natarruhum ila adabin ghalidh. Kata Allah, Muhammad, kamu enggak usah sedih jadi orang miskin. Kamu enggak usah susah jadi orang miskin. Biar mereka orang kafir itu saya beri kekayaan. Karena kemarin saya sampaikan juga bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu bukan karena ilmu yang dimiliki oleh hambanya, tapi karena Allah lah satu-satunya zat yang mengatur, yang mengendalikan rezeki yang diberikan oleh hambanya. Ada orang yang ahli ekonomi, profesor, doktor, nggak punya, jadi orang miskin. Ada orang yang nggak tahu huruf, nggak tahu luriknya uang, malah dia kaya raya. Ini sebagai bukti bahwa pengendalian rezeki itu semata-mata adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita itu bilang begini, lah iya Gusti Allah itu piye to karepe ngono. Aku yo salat jamaah ra tak tinggalno.
Sholat wajib ya selalu kami lakukan, ya puasa sunat, ya macam-macam. Kok isyak miskin baik? Ada kira-kira jamaah yang seperti itu? Maidu Gusti Allah? Gak usah kita maidu. Numatti'uhum qalilan. Kata Allah, mereka biarlah mereka sangat menikmati apa yang kami berikan. Tapi summa naturhum ila adzabin ghalid, tapi nanti harta-harta mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diazab oleh Allah karena tidak mau mentasarrufkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami mohon bahwa memang orang-orang Yahudi Nasrani sudah bersatu ingin menghancurkan Islam. Menurut Yusril Ikhja Mahendra, bahwa ada yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan umat Islam. Yaitu diantaranya adalah orang Syiah. Yang kedua adalah orang liberalis. Yang ketiga PKI. Itu memang dari dulu tidak suka dengan Islam. Sekarang umat Islam terjebak karena kekuasaan Indonesia dikuasai oleh mereka. Mereka bisa berbuat apa saja untuk umat Islam atau untuk Islam. Ada Islam Nusantara sangat didukung oleh pemerintah. Ada moderasi agama yang menyatakan bahwa agama semua itu sama, nggak ada bedanya apa itu Islam, apa Konghucu, apa Kristen, sama semua. Bahkan kemarin di YouTube ada orang-orang Islam yang menyanyikan lagu yang mengatakan la ilaha illallah di kelenteng. Loh, kelenteng. Di situ mereka nyanyi-nyanyi sholawat Nabi, kemudian nyanyian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kelenteng. Bayangkan. Apalagi sekarang bahwa mereka namanya BNTT atau BIN atau Densus 88 itu sudah menuduh bahwa ada 198 pondok pesantren yang diindikasi mencetak teroris. Subhanallah. Masa pondok pesantren mencetak teroris? Bukankah yang ada di Papua, yang mereka membunuh tentara, membunuh polisi, membunuh rakyat, apakah itu bukan teroris? Berapa korban dari para tentara dan polisi yang ada di Papua? Kenapa tidak dituduh teroris? Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, pesantren sudah dianggap seperti itu pusat pengkaderan teroris. Masjid juga menjadi tempat untuk aliran-aliran yang membahayakan negara. Masa ada masjid itu kemudian ceramah atau khutbah mengajak yang tidak baik? Tentu enggak ada. Semua khotib, semua penceramah adalah mengajak kepada kebaikan. Itu dituduh. Maka Yusuf Kalla selaku ketua DMI, dia marah-marah. Loh, kok masjid dianggap sebagai sarang pencetak teroris, pencetak liberal, pencetak orang-orang yang radikal? Maka ada tentara yang mengatakan, jangan teman-teman kamu mempelajari Islam. Yuk kelas-kelas saja. Sampai yang menjadi masalah karena dia itu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab.
berarti menyamakan Tuhan dengan manusia. Ini terucap dari orang yang mengaku Islam. Jadi Masya Allah tantangan sekarang ini. Kalau ada orang Islam yang diindikasi melakukan apapun, dipanggil, diproses langsung. Ada Munarman, ada Habib Rizik, ada Habib Bahar. Itu ketika ada laporan, bahkan Edi Mulyadi yang sangat kritis kepada pemerintah karena sampai sekarang belum menemukan siapa orang yang membunuh FPI 6 orang itu. Saya ketika lihat fotonya, Masya Allah, kok begitu kejam, ditembak jarak dekat, tidak hanya 1, 2, ditembak banyak dan dibelah perutnya, wajahnya ditutul dengan api. Masa gak menemukan siapa sebenarnya yang membunuh pengawal Habib Rizik ini? Karena ini terjadi pada umat Islam, dibiarkan gak diurus. Diurus pun kasarannya pantas-pantasan. Nah yang lucu, ketika saya buktikan di kilometer 50 jalan tol, ternyata sudah gak ada lagi yang namanya kilometer 50 yang dulu adalah sebagai rest area. Itu diratakan untuk menghilangkan jejak bagi pelaku-pelaku yang membunuh pengawal Habib Rizik. Pengawalnya kenapa dibunuh? Alasannya karena dia merebut senjatanya polisi. Apa ya goblok toh? Apa ya bener orang-orang yang merebut senjatanya polisi? Apa ya bener orang-orang itu nekat polisi? Itu adalah rekayasa semua karena dikhawatirkan nanti kalau umat Islam jaya, khawatir program-program mereka itu tidak jalan. Maka sekarang ada isu bahwa mantan gubernur DKI akan diusulkan menjadi presiden. Mudah-mudahan benar bahwa yang akan mengusung beliau adalah dari Nasdem, PAN, P3 dan PKS. Kalau ini sampai jadi, tidak dibully, tidak direkayasa kayak kemarin Prabowo, insya Allah umat Islam itu akan tertata rapi di Indonesia ini. Insya Allah umat Islam ini baik karena mempunyai presiden yang sangat peduli kepada rakyat kecil, bisa menata negara, bisa menata ibu kota. Itu dibully. Buzzer-buzzernya yang diberi uang itu suruh mengatakan apa Anies Baswedan itu gagal semua programnya. Padahal jawab Anies, semua program yang kami sampaikan di acara awal kampanye sudah terlaksana semua. Tapi sekali lagi karena nggak suka dan dia lupa Anies itu anaknya siapa. Anies itu adalah anaknya orang yang dulu ikut memerdekakan Indonesia. Jadi ternyata ketika lihat dilacak sejarah, banyak orang-orang Arab yang datang ke Indonesia itu membantu kemerdekaan Indonesia. Bahkan negara Arab yang mengakui Indonesia adalah Palestina. Jadi orang Arab kalau datang ke Indonesia itu semata-mata adalah ingin memerdekakan Indonesia, ingin menjaga harta kekayaan Indonesia. Tapi kalau selain Arab, oligarki dan sebagainya, itu bukan untuk memperbaiki Indonesia, bahkan dia akan mengusung kekayaan dan sumber-sumber kekayaan yang ada di Indonesia. Maka termasuk dengan adanya rencana pindah ibu kota, itu banyak yang ngritisi supaya nggak jadi. Karena
hitungan hutang Indonesia kepada negara-negara donor asing itu 10 triliun. Dan tiap tahun harus menyicil bunganya 425 triliun. Sopo sing nyicil ini ke anak-anak kita. Makanya orang-orang itu berusaha untuk meninjau kembali undang-undang pindah ibu kota yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Termasuk Pak Din juga berusaha bagaimana ingin memperkarakan ke MK tentang undang-undang yang terlalu cepat untuk disahkan oleh DPR. Ya kita maklum, karena DPR pusat itu sudah banyak orang-orang anaknya PKI. Mereka berusaha untuk dendam kepada orang-orang Islam yang dulu dituduh menghabisi bapak-bapaknya. Sampai ada anggota DPR dari PDI mengatakan, saya bangga dengan anaknya PKI. Masya Allah, kok bangga? Jadi orang Arab datang berbeda dengan orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Pada waktu gawat-gawatnya COVID, orang nggak boleh masuk ke Indonesia, tapi pemerintah kita memperbolehkan orang-orang yang bermata sipit masuk ke Indonesia. Dan katanya informasi yang berkembang bahwa mereka itu adalah tentara atau polisi. Bahkan dalam YouTube itu sudah ada polisi ketika upacara itu menggunakan bahasa Cina. Nah inilah Bapak sekalian, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri, menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, dan jangan mudah terpengaruh dengan penyakit yang namanya penyakit wahan. Penyakit wahan itu artinya orang yang takut mati. Jadi takut mati itu diantaranya orang yang sakit wahan. Maka kita jangan takut mati, karena kita akan mati. Apalagi takut orang mati, jangan sampai. Kalau kalian atau ibu bapak takut orang mati, ketika ada keluarga yang mati ditinggal lari, takut. Kira bapak ibu ada yang takut dengan jelangkung enggak? Kemarin saya diceritai Abawi, dia itu pernah pulang dari Laren ke Melimbing. Di situ ada orang yang sangat cantik sekali, memakai sandal jinjit. Ditanyai sama Abawi, Mbak mau kemana? Diam. Gila Mbak, kalau kamu mau kemana saya antar. Akhirnya dia bilang iya. Terus dia naik sepeda motornya Abawi, di tengah jalan itu hilang. Tapi sempat ditarik tangannya oleh Abawi, katanya kulitnya itu ayit dan kasar, enggak seperti kulit manusia yang normal. Jadi numatihum qalilan, biarlah mereka itu menikmati dunia yang diperoleh, tapi ingat bahwa di akhirat kelak summa natorhum ila adabin ghalid, mereka di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat berat dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ya dijaga kesehatannya. Saya sudah kena batuk, meriang, badan panas, ketularan istri saya. Padahal saya sudah bisa tidurnya, karena watuknya mulek di kamar. Akhirnya ketularan. Dan satu rumah di rumah saya hampir kena semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain tetap menjaga kesehatan dan tetap dijaga oleh Allah kesehatannya. Ya maaf, nggak bisa menyelesaikan dan tidak kita tambah pelajaran Minhajul Muslim.
Karena batuk saya sudah nemen iki. Enggak bisa kita lanjutkan. Ya, saya kira ini bisa kita sampaikan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.